Halo sahabat, jumpa lagi di channel ini ya. Setelah beberapa waktu kemarin absen karena beberapa kesibukan ya tentunya. Nah, pada sesi kali ini aku pilih topik video yaitu tentang hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum mendesain dari tempat kerja kita. Oke, sebelumnya kita bahas beberapa bahasan ini ya. Jadi mencari pekerjaan bisa dibilang gampang-gampang susah ya sahabat. Entah kurang cocok, kurang serp karena beberapa hal yang tentunya menjadi bahan pertimbangan kita sebelum menerima tawaran pekerjaan atau peluang kerja ya dari sahabat atau saudara mungkin, atau ada orang yang menawari pekerjaan kepada kita. Nah, sebelum membahas soal resign, ayo kita ngobrol dulu soal kehilangan pekerjaan atau ada beberapa orang yang mungkin terkena PHK, pengurangan pegawai atau lain hal yang dari suatu perusahaan terpaksa harus menyeleksi ya secara ketat. Jadi memilih secara ketat beberapa pegawai yang mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diberhentikan atau putus hubungan kerja. Nah, ini mau nggak mau, siap nggak siap jika dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, kita harus mau menerimanya ya. Nah, dan harus gercep ya, alias gerak cepat memikirkan mau kerja apa ke depannya, atau buka usaha sendiri, berdikari, atau melanjutkan untuk tetap mencari pekerjaan baru di tempat lain. Yang pastinya kita harus siap fisik dan mental, semangat dan jangan sampai putus asa, karena life must go on ya, dan harus keep fighting. Oke sahabat, selanjutnya nih kita beralih ke topik utama kita yang pada sesi video kali ini akan kita bahas di kesempatan kali ini ya. By the way, jika kalian membenci pekerjaan saat ini, maka kalian sebenarnya tidak sendiri ya untuk merasakan hal-hal tersebut. Ada juga yang orang lain rasakan, yaitu di tempat lain juga kemungkinan ada yang sedang mengalami atau merasakan hal yang sama. Tentu ada beberapa penyebab yang membuat kita mulai tak betah ya, atau ingin resign dari pekerjaan kita. Nah, mungkin kalian sedang jenuh ya, bete, merasa tertekan atau sedang stres dengan kerjaan kalian saat ini. Ada? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, ada sesuatu hal yang bikin kita itu mulai nggak betah ya, dan pengen secepatnya tentunya keluar atau berhenti dari pekerjaan kita. Itu hal yang wajar ya, jadi hal yang biasa terjadi. Nah, di video kali ini ayo kita bahas ya, dan pikirkan beberapa hal sebelum resign dari pekerjaan kita sekarang ini. Jadi pikirkan dulu matang-matang ya. Oke, sebuah studi yang dilakukan oleh beberapa penelitian, mereka menemukan bahwa hampir 60% pegawai atau karyawan tidak suka dengan posisi mereka saat ini. Nah, jika kita mengakui bahwa pekerjaan kita adalah mimpi buruk, artinya kita harus siap untuk mengambil tindakan untuk mengubah keadaan saat ini. Oke, mari kita telaah ya. Jadi kita telah dulu beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan baik-baik sebelum resign dari pekerjaan kita saat ini tentunya. Apa saja itu? Oke, simak. Jadi yang baru gabung silahkan boleh like dulu, subscribe, komen, dan share juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel ini setiap harinya. Oke, hal yang pertama yaitu mungkin lakukan liburan terlebih dahulu ya. Jadi tidak perlu berlibur ke tempat yang mahal, kita bisa menggunakan waktu berlibur untuk memberikan ruang bernafas agar bisa fokus memikirkan masa depan. Nah, waktu liburan tersebut bisa kita gunakan untuk mencari info pekerjaan melalui mungkin sahabat kita atau saudara-saudara atau kolega kita yang lain, atau kenalan kita intinya ya. Jadi yang kalian anggap dekat begitu, kita bisa bertukar informasi begitu, atau juga bisa bertemu dengan keluarga yang dapat memberikan nasihat yang tentunya berharga ya. Jadi memberikan semangat dan dorongan motivasi begitu ya. Kemudian dengan adanya kesempatan untuk berpikir, maka kita bisa memutuskan apakah benar-benar ingin berhenti dari pekerjaan saat ini dan langkah apa saja yang perlu dilakukan begitu. Ya. Kemudian berikutnya, memiliki persiapan yang matang. Jadi ini penting juga ya. Jika kalian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saat ini, maka lakukan persiapan dengan benar. Jangan buru-buru ya. Jadi jangan keburu nafsu begitu ya. Kemudian persiapan yang benar adalah dengan memiliki tabungan yang cukup atau simpanan ya untuk hidup selama jangka waktu tertentu, atau memiliki pekerjaan lain yang akan dituju. Jadi kita harus punya simpanan di cadangan untuk kehidupan sehari-hari kita dulu ya. Selama kita belum mendapatkan pekerjaan begitu biasanya. Jadi selama kita bekerja ya intinya jangan dihambur-hamburkan, kita harus menabung gitu ya. Jadi ketika ada suatu hal yang mungkin menghambat ekonomi kita, jadi kita bisa gunakan. Nah, kita bisa mulai memperbarui resume pekerjaan atau memiliki persyaratan keterampilan yang memadai mungkin dan lain sebagainya. Jadi kita siapkan skill kita atau kemampuan kita begitu.
yang kita miliki ya. Kemudian bergerak ke samping. Nah, jika masalah pekerjaan yang kita hadapi berkaitan dengan mungkin pimpinan kita atau atasan kita, manajer atau anggota tim, maka solusinya kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan saat ini ya. Kita bisa memilih untuk melamar pekerjaan di posisi yang lain dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ya. Nah, kemudian mendapatkan atasan kita atau anggota tim yang lain yang baru akan membebaskan kita dari masalah pekerjaan yang selama ini dihadapi. Itu kemungkinan bisa terjadi ya. Kemudian apalagi menjadi seorang pekerja lepas, jadi paruh waktu, part-timer, freelancer ya. Nah, ini bisa dijadikan alternatif lain, oke? Jika kalian suka dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini tetapi membenci lingkungan kerja, maka aku di sini sangat menyarankan ya agar kalian coba untuk menjadi seorang pekerja lepas atau freelance, part-timer atau paruh waktu begitu ya. Kerja di waktu luang, tentunya di bidang yang ditekuni. Jadi di bidang yang kita tekuni, yang kita senangi, bekerja sesuai dengan apa passion kita begitu. Kemudian skill atau keterampilan yang dimiliki, maka sahabat-sahabat sekalian tentunya bisa menemukan pekerjaan kontrak dengan bayaran yang layak ya. Itu harus kita perhitungkan, harus kita pikirkan. Kemudian hal yang tidak kalah penting apa? Nah, kita tidak harus terikat dengan jam kerja kantor yang mengikat. Apalagi yang suka free ya, jadi tidak suka terikat. Nah ini, pekerjaan yang ada bisa kita selesaikan di mana saja dan kapan saja sepanjang kita bisa mengikuti deadline yang diberikan. Begitu guys, jadi pekerja part-timer ini bisa dijadikan alternatif ya. Kemudian apalagi berikutnya, nah jangan pernah melihat ke belakang, flashback ya. Jika para sahabat telah memilih untuk berhenti dari pekerjaan, maka coba lakukanlah ya. Setelah kalian beritahu atasan atau sepakat untuk keluar atau resign, maka fokuslah dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya begitu. Jadi jangan terperangkap secara emosional dan mengkhawatirkan berbagai hal yang tidak penting seperti kehilangan rekan kerja dan hal lainnya. Mungkin masih sayang dengan tempat kerja dan sebagainya, masih betah begitu ya. Di sisi lain kita harus keluar gitu. Nah, tetap masa depan dengan teguh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih cerah dan lebih baik begitu. Jadi jadikan motivasi ya. Kemudian apa, menjalankan pekerjaan yang tidak kalian suka itu akan membuat hidup kalian tidak nyaman ya. Jadi agar bisa terbebas dari beban tersebut, maka kita harus segera memutuskan ya untuk berhenti dari pekerjaan atau tetap pada tempat kita saat ini begitu. Nah, pilihan di atas jauh lebih baik ya daripada kita tidak melakukan apapun dan terus merasakan beban tahun demi tahun begitu, waktu demi waktu. Jadi kita akan stres, terbebani begitu. Kan tetapi sebelum resign dari pekerjaan kita saat ini, ada baiknya kita memiliki sumber pendapatan cadangan ya yang mampu menopang atau memenuhi kebutuhan kita saat ini. Jadi ada penghasilan dari lain jalan begitu. Nah, sebelum memutuskan untuk resign dari pekerjaan kita saat ini, pertimbangan pula gimana sih kita mencukupi kehidupan selama tidak ada pendapatan bulanan begitu. Ini penting, jangan sampai nggak ada pemasukan, pengeluaran terus berjalan begitu. Nah itu dia guys, sahabat sekalian, mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Juga agar sebelum kita memutuskan sesuatu hal, jadi jangan terburu-buru, harus dipikirkan dengan kepala dingin, harus dipikirkan benar-benar matang-matang. Kalau kita resign sekarang dari kerjaan kita, gimana nantinya? Udah dapat info lowongan terbaru atau pekerjaan terbaru, udah ada yang nawari pekerjaan baru belum? Udah dapat info kerjaan baru belum? Nah harus dipikirkan, jangan sampai itu keluar nganggur lama, itu jangan sampai, yang nggak enak banget, kita nggak ada pemasukan. Jadi merasa apa ya, kita kan bakal merasa kecewa dan menyesali dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan apa yang aku kupas di video demi video di channel ini akan membawa manfaat buat kalian semuanya. Oke, see you on the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.